Kak, selamat sore. Kalau boleh tahu atas nama siapa Kak? Saya Yusuf Kak, nama Oh, saya Yusuf. juga. Yusuf. Yusuf ya. Pada kalau ini Kak, sebelum itu perkenalkan dulu ya. Saya Ahmad Mahdudillah Rahman yang dimana akan menjadi konselor pada konseling pada sore hari ini. Sebelum kita mulai konselingnya, saya ingin menjelaskan beberapa aturan dan juga inform consent sih Kak, yang sudah diisi Kakak Yusuf tadi, yang dimana inform consent itu berisi kerahasiaan dari hasil konseling ini. Jadi Kak Yusuf gak usah takut kalau mau cerita apa itu, bebas sebebas mungkin, mau cerita apa aja, mau musuh juga boleh, mau buka rahasia yang mau menceritakan hal yang takut untuk ceritakan kepada orang-orang dekat, tenang saja Kak, karena di pembahasan itu saya nggak hak untuk membocorkan, dan jika membocorkan saya juga kena kode pelanggaran kode etika. Sebelum itu apakah ada yang ditanyakan Kak? Buat inform konsen sendiri nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Jadi kalau udah kan, jadi apa itu, kalau boleh tahu keluhan kakak kesini itu apa ya Kak? Sampai saat ini saya masih bingung. Kalau boleh tahu tuh bingungnya karena apa ya Kak? Bingung ya dalam pekerjaan skripsi Kak. Iya. Tiap kali mau buka laptop tuh kayak rasa takut, terus lagu-lagu malah kayak jadinya pikirannya kemana-mana. Jadi pada akhirnya saya malah main game, baca komik dan sebagainya gitu Kak. Jadi ya skripsinya tuh nggak kelar-kelar. Jadi kayak keluhannya kakak itu, jadi kayak apa itu, itu ya, apakah ada kecemasan Kak, kayak kakak kayak ngerjainnya itu, apakah itu hal-hal seperti itu terjadi ketika ada seperti UAS, UTS, tugas kecil atau tugas kelompok, atau hanya terjadi saat itu Kak, apa saat pada skripsi ini saja? Kalau tugas-tugas kecil kan sudah semester lalu ya Mas ya. Ya mungkin yang sampai sekarang itu skripsi itu masih sangat bikin saya bingung, bikin saya resah, gundah gitu. Kalau dibilang cemas, mungkin kalau di presentasi presentasi itu sekitar berapa, 50% gitu. 50%-nya mungkin cemas, dan 50%-nya lagi Mungkin saya nggak cemas karena saya nggak buka, saya nggak mengerjakan itu. jadi kayak 50%-nya itu cemas, tapi 50%-nya ketika nggak buka. Jadi ketika Kak Yusufnya itu membuka file skripsinya, itu bisa menambah 50%. Jadi secara nggak langsung kayak stres akademik gitu Kak. Akademik apa ya, kalau kita menyebutnya sih seperti kayak akademik anxiety kalau nggak salah, seperti itu. Kalau boleh tahu sih Kak, apakah ada kayak pelampiasan atau cara kakak untuk mengatasinya, itu udah mencoba hal lain nggak selain main game, baca komik kayak gitu, kayak hal-hal yang kayak seperti sebagian sudah ada juga, saya paham yang dimaksud Mas Konselor. Sebagian saya sudah paham, sudah mencoba buat sedikit mengurangi dari 50% itu ya, dengan diskusi sama orang yang lebih angkatan saya, maksudnya orang yang angkatan sebelum angkatan saya, terus diskusi ke dosen pembimbing, meminta saran-sarannya nanti gimana kan. Tapi ya itu Mas, pada saat mau buka laptop terus mau cari jurnal-jurnal itu malah jadi cemas sendiri, mikir ini kelarnya kapan, terus bisa apa enggak. Tapi kayak ingin menanyakan pertanyaan yang lebih agak dalam atau agak sensitif, apakah ada tuntunan ya kayak dari ranah teman dari lingkungan dekat, seperti contoh seperti keluarga, orang tua itu kayak ada tuntunan seperti suruh menyelesaikan skripsi ini enggak Kak? Dituntut untuk cepat selesai gitu. Kalau sama keluarga sendiri belum ada sih kan. Belum ada ya? Ya, bukan, nggak ada tuntutan buat cepat lulus atau enggaknya. Cuman kan dilihat dari
sekarang lowongan pekerjaan kan makin susah, terus ya dan lain sebagainya. Bukan dari keluarga saya sendiri, cuman ya dari saya sendiri sama lingkungan ya, lowongan kerjaan dan mungkin lingkungan teman juga mempengaruhi Kak. Jadi kalau tidak dari keluarga mungkin kayak kan tadi Kak Yusuf bilangnya kan dari lingkungan itu ya, lingkungan pertemanan ya, lingkungan kampus atau kos mungkin ya. Nah itu jadi apakah teman-teman Kak Yusuf itu juga terkendala juga pada skripsinya, ataukah mensupport Pak Yusuf untuk melanjutkan skripsi ini, atau kayak malah jadi kayak saling tarik menarik untuk tidak mengerjakan skripsinya gitu loh Kak, karena Kak Yusuf mungkin berpikiran teman-teman kosku, teman kampusku, teman dekatku juga belum ngerjain, oh iya juga enggak gitu. Apakah kayak gimana Kak? Mungkin kalau dari teman-teman saya sendiri ya Kak, itu kebanyakan tuh ya lebih cepet pengen lulus gitu, soalnya kan mereka kan udah punya prospeknya sendiri, mungkin udah punya tempat pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ya mereka kalau mau lulus ya harus cepat-cepat. Sedangkan kan kalau aku kan ya kerjaan belum dapat, terus nanti pada saat lulus mau ngapain kan malah jadi bingung. Jadi yang bikin saya bingung mungkin di sana ya. Jadi kayak yang cara nggak langsung yang aslinya yang buat kecemasan karena ketika mengejar skripsi itu after selesainya ya Kak, setelah selesai skripsi itu mau ngapain, kerja di mana gitu kan Kak. Jadi gitu ya. Baik. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Kak Yusuf itu, jadi kalau dilihat dari apa yang diceritakan oleh Kak Yusuf itu, mungkin faktor kecemasannya kalau dilihat itu, saya nggak lihat ada kalau Kak Yusuf itu pemalas tidak mau mengerjakan skripsinya atau enggak ya. Tapi kalau dilihat dari yang apa yang diceritakan oleh Kak Yusuf itu, mungkin bisa jadi kayak apa ya, kayak faktornya itu yang pertama itu lowongan kerja yang susah kalau dari Pak Yusuf. Tekanan dari keluarga juga ada, tapi kalau membuka hal skripsinya atau mau mengerjakan skripsinya itu kayak ada kecemasannya sendiri. Jadi kalau dilihat itu bentar Kak. Jadi kalau dilihat itu mungkin kecemasannya Kak Yusuf itu mungkin bisa diatasi. Contoh kalau mungkin kayak seperti apa ya, kalau di psikolog itu mungkin kayak self affiliation, jadi kayak seperti kayak ngasih kayak pengaruh positif gitu loh Kak. Kayak contohnya mungkin kayak saya yakin saya bisa mengerjakan skripsi, saya yakin saya bakal selesai, saya yakin saya bakal mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, seperti itu Kak. Jadi kayak kalau seperti kita kalau dilihat itu kayak psikologi positif mungkin bisa jadi Kak. Jadi kalau dilihat seperti itu, faktornya yang mempengaruhi itu yang pertama itu dari Kak Yusufnya sendiri, maksudnya dari Kak Yusufnya sendiri itu dari mau apa enggak untuk menghilangkan kecemasan itu. Kalau dilihat-lihat juga faktornya juga enggak begitu. Kalau mempengaruhi mungkin bisa karena kita juga kayak di luar kendali kita gitu loh Kak. Tadi yang contoh yang di luar kendali kita itu kayak itu lowongan pekerjaan itu, habis itu kayak apa ya, lowongan pekerjaannya yang susah. Jadi kayak kalau yang kayak teman-teman pada selesai kan malah bagus hasilnya kan kalau udah bisa selesai. Pak Yusuf bisa minta bantuan caranya gimana, mungkin ada teman juga yang mengalami fase seperti Kak Yusuf itu. Jadi kalau dilihat itu mungkin Kak Yusuf bisa mencoba seperti yang saya sarankan tadi, seperti itu. Buat sebelumnya makasih buat saran-sarannya ya Mas ya. Sama-sama Kak. Buat saran-saran tadi beberapa udah pernah saya coba ya.
kan tetapi ya pada akhirnya sama aja ya. iya sama aja enggak ya meskipun di awal-awal ngaruh cuman setelah hari setelahnya itu langsung sama kembali lagi malah jadi cemas lagi ya masalahnya karena emang belum dapat buat lowongan pekerjaan info-info seperti itu kan. Jadi kalau misal tadi udah dicoba tapi awalnya ya. Jadi kalau boleh tahu itu nyobanya berapa waktunya, itu berapa lama ya? Atau seminggu atau sebulan? Mungkin karena kan saya emang awalnya emang bener-bener pengen ngilangin gitu ya mas ya. Jadi ya saya ya mencoba buat mempositifkan diri untuk bisa dan masalah cemasan ini bisa dapat diatasi gitu. Tapi ya hari setelahnya itu langsung balik lagi. Jadi kayak hari ini coba, besoknya balik lagi gitu. Iya, balik. Nah, kalau dilihat dari kasusnya Kak Yusuf yang seperti itu udah mencoba, tapi jadi kalau bisa Kak, kan hari ini udah mencoba, besok kumat lagi tau, dicoba lagi. Jadi kayak hari ini mencoba tau, kan besok kumat lagi. Lah pas kumat itu dicoba lagi. Apakah sudah seperti itu Kak? Kalau sudah ya? Sudah. Oh, jadi tapi tetap gak ngaruh. Tapi kalau misal kan kalau misal di obat-obatan kan kalau misal obat pertama ngaruh terus yang hari keduanya nggak ngaruh itu kan di 2 kali ini ya di banyak ini. Apakah kalau gitu bisa nggak apa dengan cara yang lain gitu, dengan itunya tujuannya tetap sama cuman ya caranya berbeda gitu. Oh, jadi kayak kalau analoginya kita kayak dilihat dari obat 1 kali nggak manjur, 2 kali kayak bakal manjur gitu ya. Apakah tujuannya sama, tapi apakah dengan cara yang lebih banyak dari yang pertama, apakah bisa gitu kan? Kita lihat dulu kasusnya seperti apa Kak. Kalau dilihat dari kasusnya Kak Yusuf yang cemas seperti itu, dengan saran saya yang seperti itu bukan saya dilihat dari sudut pandangnya Kak Yusuf terlebih dahulu. Gimana Kak Yusuf, apakah ketika satu nggak cukup mungkin bisa mencoba 2 lagi, mungkin bisa. Nah, kalau 2 kali kok ternyata nggak bisa, jadi ada faktor yang itu tuh nggak diketahui oleh Kak Yusuf. Jadi kayak antara emang Kak Yusuf itu emang nggak mau ngerjain skripsi karena emang belum dapat kerjaan, atau mungkin dicoba Kak Yusuf cari pekerjaan yang mengandalkan skill yang dimiliki Kak Yusuf, habis itu mengerjakan skripsi. Coba kalau misal itu buat, jadi kan Kak Yusuf kayak kesannya kan udah faktor yang buat bingung, sulit cari lowongan itu kan udah hilang kan karena udah dapat pekerjaan. Dicoba untuk mengerjakan skripsi seperti itu. Jadi kalau untuk yang pertanyaan Kak Yusuf 2 kali atau enggak, itu kita dilihat dari sudut pandang orangnya dulu Kak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi takutnya kalau 2 kali itu malah membebani orang itu. Kan enggak semua orang kan bisa kan. Apalagi kan kalau kita dilihat dari analogi obatnya kan ada dosisnya kan. Nah, kita nggak tahu sih dosis yang buat kita seperti yang self affirmation itu seperti apa, batasannya seperti apa gitu Pak. Jadi kalau Kak Yusuf mau nyoba boleh, tapi kalau semisal ini terasa nggak kuat, saran itu langsung ditinggalkan aja, seperti itu Pak. Mungkin ya nanti saya coba yang sih. Mungkin ada hal lagi yang masih memang bikin saya itu ya masih terpaut sama skripsi juga kan. Teman-teman udah hampir bilang 98% udah selesai, sedangkan saya masih ya karena kecemasan saya sendiri, jadi ya berapa persen ya, sekitar 40% gitu, jadi masih ada di bab 2 gitu loh Kak. Dan itu belum penelitian baru, masih
ya masih teori-teorinya gitu. Itu selain saran yang tadi ada saran lagi nggak? Kayak untuk Kak Yusuf mau nih ngerjain skripsinya seperti itu. Kalau 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 saran dari saya pribadi ya, dari saya pribadi sih, kalau untuk Kak Yusuf untuk mau melanjutkan skripsinya itu, yang pertama itu mungkin dilihat dulu tujuannya Kak Yusuf itu apa ya. Antara emang mau menyelesaikan kuliahnya, dapat pekerjaan atau sesuai impian Kak Yusuf, atau enggak emang karena tuntutan begitu. Kalau emang karena tuntutan, mesti banyak orang karena kuliah karena tuntutan itu mesti kerjanya setengah-setengah. Tapi karena kalau kuliah itu karena pilihannya Kak Yusuf sendiri, itu pilihannya Kak Yusuf sendiri, itu mungkin bisa kayak mendorong apa itu dirinya Kak Yusuf untuk menyelesaikan skripsinya Kak Yusuf. Jadi kalau boleh tahu itu Kak Yusuf itu kuliah itu karena disuruh atau emang tujuan hidupnya Kak Yusuf? Ya itu ya karena tujuan saya sendiri. Iya. Dan sebelumnya kan ya buat kuliah kan saya emang nggak pernah dituntut dari keluarga sendiri. Cuma kan lihat dari situasi dunia sekarang, ya situasi kerja sekarang kan untuk bekerja ya dengan kebutuhan hidup yang minimalnya itu kan harus S1. Iya. Udah paham. Jadi untuk dari saran dari saya loh, kalau kan dari itu kan dari apa itu dari kepinginannya Kak Yusuf sendiri kan. Nah, kita lihat dulu apakah Kak Yusuf itu ingin apa itu menyelesaikan keinginannya ini, mencapai tujuannya Kak Yusuf, membagian orang tua. Nah itu dilihat dulu Kak Yusuf kalau umum, jadi kalau bisa lebih disebarkan. Dan apa itu mulai aja dulu Kak, duduk di depan laptop, tulis berdua pembahasan walaupun cuma sekata, yang penting setiap hari ada progres. Kalau misal menunggu ide yang ada, ide itu nggak bisa datang semua Kak, ide itu nggak bisa datang langsung secara sempurna, tapi datang satu-satu Kak. Yang penting ada progres setiap hari ya, walaupun cuma satu halaman, bimbingan terus, walaupun emang skripsi itu nggak harus sempurna Kak. Karena tuh yang cari kesalahan, tugas mencari kesalahan itu dosa, jadi kita buat aja sempurna atau enggak itu tujuan pembimbing kita, gimana dosen kita mau dimarahin atau enggak apa-apa, kita manusia, kita mahasiswa kok. Kita lihat tujuannya Kak Yusuf dulu apa, contoh mau kerja di mana, membagian orang tuanya seperti apa gitu. Jadi lihat dulu tujuannya Kak Yusuf, apakah ingin mencapai tujuan itu. Ketika sudah mencapai, dilihat teman-temannya juga sudah pada selesai, Kak Yusuf tertinggal sendiri. Jadi kayak harus ada dorong, gimana ya, aku sendiri nih, teman-temanku udah selesai, aku masih di sini gitu Kak. Mungkin ya saran-saran dari Zulfi, mungkin saran-saran dari Kak Zulfi ya mungkin bakal saya coba buat terapin gitu ya, buat mengawali dulu gitu. Baik. Kan karena mungkin stres sampah saya sedikit hilang. Bagaimana kalau misalkan nanti saya datang lagi di sini? Boleh Kak. Pokoknya kalau kakaknya mau kesini, ada progres yang kita lihat gitu, gimana? Apakah ada lebih baik atau malah lebih buruk? Seperti itu Kak. Sebelum kita tutup kali ini, saya ingin mengucapkan rasa senang kepada Yusuf karena udah bercerita tentang masalahnya dari sini. Dan saya ingin sebenarnya Yusuf itu mempunyai kayak malas tuh enggak, tapi emang karena ada faktor yang di luar kendalinya Kak Yusuf, jadi membuat Kak Yusuf itu cemas pada skripsinya. Jadi kalau bisa itu hilangkan pikiran kayak gitu, jalani aja dulu. Habis itu semua ide nggak datang,
dalam keadaan syukur, Mas. Seperti itu, Kak. Siap Mas. Dilanjut dari langkah kecil dulu, yang baik-baik dulu, seperti itu, Kak. Siap. Baik, terima kasih, Kak, karena sudah bersedia pada sesi konseling hari ini. Kalau ada ucapan yang salah atau saran yang kurang cocok pada Pak Yusuf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih juga ya Mas. Baik, Kak. Mau menerima cerita sedikit cerita. Ya, sama-sama, Kak.